Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Maulana SH MPA selaku dosen mata kuliah Manajemen Publik. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Zatul Maula dengan NPM 21351551609 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari materi perkuliahan pertemuan ke-1 sampai materi perkuliahan pertemuan ke-7 yang betul-betul saya pahami, yaitu materi pada pertemuan ke-6, di mana materi ini nantinya akan membahas tentang karakteristik organisasi publik. Materi yang akan dibahas dari tema tersebut yaitu pertama, membicarakan tentang lahirnya organisasi sektor publik, kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri organisasi sektor publik, dan yang terakhir yaitu menjelaskan karakteristik organisasi sektor publik. Selanjutnya saya akan membahas tentang lahirnya organisasi sektor publik. Istilah organisasi berasal dari bahasa Yunani atau orga yang artinya alat. Dalam pengertian umum, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan di mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan sektor publik sering dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Kemudian, organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Oleh karena itu, organisasi publik ini berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, tidak pada laba atau untung. Ciri-ciri organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki ciri sebagai berikut diantaranya: 1. Tidak mencari keuntungan finansial. 2. Dimiliki secara kolektif oleh publik. 3. Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham. 4. Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus. Yang kelima, beberapa tugas dan fungsi sektor publik dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Dan yang keenam ini, ada pun beberapa tugas sektor publik yang tidak bisa digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Selanjutnya, karakteristik organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik memiliki 7 karakteristik, diantaranya yaitu: yang pertama ada tujuan, di mana sebuah tujuan ini dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, serta baik secara jasmani maupun rohani. Yang kedua, aktivitas. Karakteristik aktivitas tersebut merujuk pada pelayanan publik seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan. Yang ketiga, sumber pembiayaan, yaitu berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku. Yang keempat, pola pertanggungjawaban, yaitu bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Selanjutnya yang kelima, kultur organisasi. Karakteristik ini pada umumnya bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Yang keenam, penyusunan anggaran, di mana dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan akhirnya disahkan oleh wakil dari masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD. Yang terakhir, stakeholder. Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia, IMF atau International Monetary Fund, ADP atau Asian Development Bank, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP atau United Nations Development Program atau USAID, dan pemerintahan luar negeri.
Sebagai salah satu bentuk organisasi publik yang memiliki legitimasi untuk melakukan berbagai urusan publik, birokrasi publik dituntut untuk melakukan manajemen sektor publik dengan baik. Namun, hal ini bukan hal yang mudah, di mana kritikan yang ditujukan pada manajemen sektor publik ini yang nantinya akan dilakukan oleh birokrasi publik seumur dengan keberadaan birokrasi publik itu sendiri. Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Dalam ikatan, di mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan, sehingga organisasi publik ini berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, tidak pada laba atau untung. Dengan demikian, saya berharap video ini dapat memberikan gambaran dan manfaat yang jelas tentang karakteristik organisasi sektor publik, serta juga dapat dipahaminya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.